Kenapa, menurutmu aku tidak bisa menemukanmu? Sosok lelaki tua itu muncul di depan lelaki kuat itu. Keringat terus mengucur di dahi lelaki kuat itu. Dia tertawa canggung. Seluruh tubuhnya gemetar, terutama tungkai dan kakinya. Brengsek, bagaimana orang tua ini menemukan dirinya? Apakah senjata ajaib itu tidak efektif ketika bertemu dengan kekuatan seorang kuasa Sage? Ketika dia mendapatkan senjata ajaib ini sebelumnya, tidak ada perintah. Di mana itu? Orang tua, kamu adalah orang yang sok bijak. Beraninya kamu berpikir seperti itu. Tidak peduli siapa yang ingin kamu temukan atau kemana kamu ingin pergi, itu bukan hanya masalah pikiran. Orang tua, saya tidak bermaksud demikian sebelumnya, dan Anda juga tahu bahwa ini adalah gua rahasia. Tiba-tiba sebuah peta harta karun muncul. Tentu saja saya sangat penasaran dan ingin melihat apakah itu benar atau tidak. Aku benar-benar minta maaf karena telah menyinggung keluargamu secara tidak sengaja. Aku bersumpah tidak akan pernah ada waktu berikutnya. Jika ada, aku serahkan padamu. Orang kuat itu memandang lelaki tua itu tanpa daya, tetapi diam-diam dia mengutuk lelaki tua itu di dalam hatinya. Orang abadi tua, yang sudah menjadi orang bijak, masih ingin merebut harta dari seorang junior. Tapi betul juga, bagaimanapun juga, dia adalah seorang sok bijak, dia sudah hidup lama, jadi dia pasti berkulit tebal. Saya tidak tahu apakah ada orang bijak lain di gua rahasia ini. Jika ada, sebaiknya saya bunuh orang tua ini. Itu bisa dianggap sebagai balas dendam pada diri sendiri. Kamu juga bilang ini gua rahasia. Orang tua itu mengatakan ini dan mengulurkan tangannya, menuju ke arah orang kuat itu. Pupil orang kuat itu menyusut, dan dia hendak bergerak, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak. Dia terkunci dalam hal lama ini. Dia memikirkan dua peta harta karun di tangan Lu Yun, mengertakkan gigi dan berbicara dengan cepat. Saya punya petunjuk tentang peta harta karun di sini, saya hanya berharap Anda bisa melepaskan saya. Sebelumnya, saya berpikir jika saya bekerja lebih keras, saya mungkin dapat menemukan harta karun itu, tetapi sekarang setelah Anda muncul, saya tahu bahwa saya tidak memiliki kekuatan itu. Jadi aku berencana meninggalkan gua rahasia itu. Aku hanya berharap setelah kamu mengetahui petunjuk ini, kamu bisa membiarkan aku pergi. Jika orang tua ini tidak mau, dia tidak akan memberitahukan petunjuk ini bahkan jika dia mati. Lagi pula, kedua orang itu sangat licik. Bahkan jika lelaki tua itu ingin menemukan mereka, dia tidak akan bisa menemukannya dengan mudah. Setidaknya akan memakan waktu cukup lama, belum lagi senjata ajaib di tangan pria gendut sialan itu. Mungkin lelaki tua ini tidak bisa berbuat apa-apa meski dia menyentuh bel pria gendut sialan itu. Orang tua itu mengangkat alisnya ketika mendengar perkataan orang kuat itu, lalu menarik tangannya dan memintanya untuk mendengarkan apa petunjuk orang tersebut. Jika kamu memberitahuku bahwa kamu berbohong, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kamu harus tahu bahwa dengan kekuatan sok bijakku, membunuh Daluo Jinxian semudah meremas semut sampai mati. Dia hanyalah seorang Daluo Jinxian. Jika berita ini sepadan dengan nyawanya, maka tidak masalah jika dia melepaskannya. Saya tidak akan pernah berbohong. Saya tahu seseorang memiliki dua peta harta karun di tangannya, dan saya mendengar bahwa lokasi yang ditandai pada kedua peta harta karun itu berbeda. Orang kuat itu tertawa beberapa kali. Tanganku berkeringat. Saya hanya berharap orang tua ini dapat menepati janjinya dan melepaskan dirinya. Oh, ceritakan padaku semua yang kamu tahu. Lelaki tua itu melirik lelaki kuat itu. Pria kuat itu mengangguk dan menjelaskan bagaimana dia jatuh ke tangan Lu Yun dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia juga menyembunyikan dirinya dan mengulangi apa yang dia dengar mereka katakan. Ada 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan, serta seorang laki-laki gendut. Apakah laki-laki gendut itu memiliki lonceng ajaib yang bisa mengendalikan orang, membuat mereka diam dan menuruti perintah satu sama lain? Apakah itu bel yang memikat jiwa? Orang tua itu mulai berpikir. Lagi pula, tidak banyak lonceng yang bisa mengendalikan manusia, dan level tertinggi di antara mereka adalah lonceng yang menggetarkan jiwa. Dia meminta orang kuat itu untuk menggambarkan seperti apa senjata ajaib itu. Setelah mendengarkannya, dia yakin bahwa bel itu memang bel penangkap jiwa. Dia benar-benar bisa membawa senjata ajaib bel penangkap jiwa bersamanya. Tampaknya identitas pihak lain tidak sederhana, tetapi saya tidak tahu kekuatan pelindungnya. Apa kekuatan pelindungnya? Jika lawan lebih lemah dari Anda bisa mengambilnya. Tentu saja, dia tidak berniat melepaskannya. Lagi pula, bisa memiliki senjata ajaib tingkat tinggi berarti latar belakang keluarganya tidaklah sederhana. Jika Anda melepaskannya, siapa yang tahu jika keluarga di belakangnya akan menimbulkan masalah baginya di kemudian hari. Terlebih lagi, ini adalah gua rahasia, dan jika seseorang mati, dia akan mati, kecuali pihak lain memiliki senjata ajaib yang dapat menyelamatkan nyawanya. Namun senjata ajaib semacam ini sangat sulit ditemukan. Kalaupun memang ada, tidak ada yang mau menjualnya. Benar-benar tidak ada cara untuk menjualnya. Biaya pembangunannya juga sangat tinggi, tetapi tidak orang awam mampu membelinya. Daluo Jinxian, dia memang merasakan kekuatan Daluo Jinxian dari Lu Yun. Daluo Jinxian, orang tua itu mengulanginya. Pria kuat itu mengangguk. Orang tua itu mengerutkan kening. Daluo Jinxian. Sepertinya dia bukan lawannya. Ke arah mana mereka pergi? Mereka awalnya tinggal di dekat tempat kerabat Anda berkelahi dengan orang lain, tapi karena alasan tertentu mereka tidak mengambil tindakan dan malah menuju barat laut. Setelah orang kuat itu selesai berbicara, dia memandang orang tua itu dengan penuh semangat, berharap dia akan melepaskannya, dan dia tidak akan berani tinggal di gua rahasia.
Siapa yang tahu apakah saya akan bertemu dengan orang bijak lagi di masa depan, dan apakah orang itu akan mudah diajak bicara seperti orang tua ini. Oke, aku bisa mendeteksi bahwa kamu tidak berbohong. Aku menepati janjiku, tapi hanya sekali ini saja. Jika kamu menangkapku lagi lain kali, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lagi pula dia harus mengejar ketiga orang itu. Dia tidak sabar untuk mengetahui perbedaan antara dua peta harta karun lainnya. Selama Anda mendapatkan lebih banyak peta harta karun, Anda akan semakin dekat dengan harta karun itu. Maka kamu akan tahu apa harta karun itu. Terima kasih, Pak Tua. Saya akan meninggalkan gua rahasia sekarang. Semoga sukses. Orang kuat itu dengan cepat mengucapkan terima kasih, lalu berbalik dan berlari cepat ke arah dia berasal dari gua rahasia. Candaan, jika Anda tidak segera pergi, siapa yang tahu apakah lelaki tua itu akan menarik kembali kata-katanya. Bagaimanapun, ini adalah gua rahasia. Barat laut, orang tua itu berbisik, dan sosok itu menghilang. Ketika dia muncul, dia tidak jauh dari Lu Yun dan tiga lainnya. Menurut deskripsi anak laki-laki itu, seharusnya mereka adalah tiga orang ini. Ketika lelaki tua itu muncul, Lu Yun juga menyadari bahwa dia bisa merasakan kekuatan pihak lain sama dengan miliknya. Hatinya bergetar, seseorang akan datang, dan dia adalah orang yang sok bijak. Lu Yun berkata dengan lembut. Kata-kata ini mengejutkan Shen Yuanbao dan Yun Nuanuan. Tanpa diduga, orang bijak juga datang ke gua rahasia ini. Tapi apa yang dilakukan orang lain di sini? Mungkinkah Anda menginginkan peta harta karun? Shen Yuanbao bertanya dalam hati. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa tahu apa yang akan dilakukan pihak lain? Namun, pihak lain belum pergi dan sepertinya sedang mengamati mereka. Jelas dia pasti sedang memastikan sesuatu. Orang kuat itu tidak mengikuti mereka lagi. Mungkin orang bijak ini adalah kerabat salah satu dari 4 orang sebelumnya. Namun, mungkin juga orang kuat itu membuat semacam kesepakatan dengan pihak lain. Mungkin itu adalah kesepakatan peta harta karun. Jika ini masalahnya, maka ada kemungkinan 90% orang tersebut mendatangi mereka untuk mendapatkan peta harta karun. Mungkin itu ada hubungannya dengan orang kuat itu, kata Lu Yun ringan. Shen Yuanbao mengertakkan gigi setelah mendengar ini. Pria kuat sialan itu, jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya meninggalkannya sepenuhnya di gua rahasia ini sesegera mungkin, dan tidak akan ada banyak masalah. Karena berhubungan dengan orang kuat, itu juga harus berhubungan dengan peta harta karun. Terutama pihak lain yang masih kuat Sosage. Jika pasangan orang itu juga seorang sok bijak, itu buruk. Saya tidak menyangka bahwa orang bijak lainnya akan datang ke gua rahasia ini, tetapi jika pihak lain mengetahui kekuatan sebenarnya dari saudara Lu, dia mungkin akan terkejut. Bagaimanapun juga, saudara Lu masih sangat muda dan memiliki kekuatan seperti orang bijak, dan pihak lain pasti sudah sangat tua. Lu Yun dan 3 orang lainnya berpura-pura tidak tahu apa yang sedang dilakukan lelaki tua itu. Setelah lelaki tua itu yakin beberapa saat, dia perlahan berjalan ke arah Lu Yun. Dia telah menentukan bahwa 3 orang yang disebutkan oleh orang kuat itu adalah 3 orang ini. Yang memiliki kekuatan tertinggi adalah Daluo Jinxian, dan pria gendut itu. Lalu bagaimana jika ada bel yang memikat jiwa? Bukannya dia tidak memiliki senjata ajaib lain di tangannya? Kebetulan senjata ajaib yang dibawanya dapat menahan lonceng perebutan jiwa, tetapi dia tidak percaya bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan peta harta karun jika dia mengambil tindakan. Berpikir bahwa dia akan memiliki 2 peta harta karun lainnya, dia merasa senang. Menurutnya, peta harta karun ini sudah menjadi miliknya. Anda harus tahu bahwa tidak banyak orang bijak semu. Mereka biasanya tidak saling menyerang, tapi kerja sama. Bagaimanapun, kedua belah pihak adalah orang yang sok bijak, dan pertarungan akan memakan banyak biaya. Saat dia berjalan menuju Lu Yun dan yang lainnya, mereka bertiga juga mendengar suara itu dan menatap lelaki tua itu. Lu Yun memandang orang lain, tapi lelaki tua itu hanya meliriknya dan memfokuskan matanya pada Shen Yuanbao. Rupanya dia merasa di antara mereka bertiga, Shen Yuanbao lah yang bisa berbicara. Bagaimanapun, pakaian yang dikenakan Shen Yuanbao adalah pakaian dari Liu Yunfang. Wanita itu benar-benar diabaikan olehnya. Pakaian yang dikenakan Lu Yun sangat biasa, jadi dia mungkin adalah pelindung. Pria gendut, serahkan peta harta karun itu, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Orang tua itu berjalan tidak jauh dari mereka bertiga lalu berbicara. Mendengar kata-kata kasar lelaki tua itu, Shen Yuanbao tertawa. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Siapa kamu? Mengapa aku harus menyerahkan peta harta karun itu kepadamu? Dan menurutmu siapa kamu yang membiarkan kami hidup? Shen Yuanbao menghela nafas. Tidak peduli siapa lelaki tua ini, beritahu saja saudara Lu dan minta dia untuk menjaga lelaki tua ini tetap di sini sepenuhnya. Bagaimana bisa menjadi hal yang baik jika meminta mereka menyerahkan peta harta karun segera setelah mereka muncul? Meskipun dia tahu bahwa ini adalah gua rahasia, membunuh orang dan merampas harta karun adalah hal yang normal. Tapi bukankah ini terlalu berlebihan? Pada saat yang sama, dia memarahi orang kuat itu di dalam hatinya. Sekarang dia yakin bahwa peta harta karun itu pasti telah dibocorkan oleh orang kuat itu. Brengsek, kenapa dia tidak segera membunuh orang kuat itu? Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Shen Yuanbao, wajahnya menjadi pucat. Dia memandang Shen Yuanbao dengan dingin. Pria gendut, aku memberimu kesempatan untuk hidup. Karena kamu tidak menginginkannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku tidak peduli siapa kamu. Karena ini adalah gua rahasia, kamu harus mengikuti aturan gua rahasia.
Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia segera pergi ke Shen Yuanbao, dan Shen Yuanbao dengan cepat mengambil lonceng pemanggil jiwa dan mengocoknya. Saat lonceng perebutan jiwa muncul, lelaki tua itu juga memegang sebuah tanda di tangannya. Ketika nada dering hendak jatuh ke orang tua itu, token itu langsung memancarkan cahaya redup, menghalangi nada dering tersebut. Melihat bel penangkap jiwanya tidak berguna, Shen Yuanbao tercengang. Dia mengarahkan pandangannya pada token itu. Orang tua itu mendatangi Shen Yuanbao dan mengulurkan tangannya untuk mencubit leher Shen Yuanbao. Tapi kemudian Lu Yun pindah. Ada kilatan petir di matanya. Guntur langsung muncul dari udara tipis, berubah menjadi perisai, dan muncul di depan Shen Yuanbao. Orang tua itu tertegun sejenak. Pada saat ini, Lu Yun menendang lawannya. Orang tua itu mundur beberapa langkah dan kemudian menatap Lu Yun. Saya hampir lupa bahwa Anda hanyalah seorang Daluo Jinxian, dan Anda berani mengambil tindakan terhadap saya. Dalam hal ini, aku akan mengoperasimu terlebih dahulu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia berjalan menuju Lu Yun. Dia mengepalkan tinjunya, dan semburan cahaya kuning tiba-tiba keluar dari tinjunya. Lu Yun mendengus dingin di dalam hatinya, dan juga mengayunkan tinjunya. Tinju mereka bertabrakan satu sama lain, dan keduanya mundur selangkah. Pupil lelaki tua itu menyusut, dan dia memandang Lu Yun dengan tidak percaya. Orang suci semu, kamu sebenarnya adalah seorang petapa. Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu kaget. Berapa umur anak ini? Bagaimana dia bisa menjadi orang yang sok bijak? Dan orang kuat itu justru memberikan informasi yang salah, menyebabkan dia mengira bahwa anak ini benar-benar Daluo Jinxian. Tidak, itu tidak harus berupa pesan kesalahan. Saat dia melihat anak ini barusan, dia melihat bahwa kekuatannya juga Daluo Jinxian. Dia menyembunyikan kekuatannya. Mengapa tidak mungkin? Apakah kamu diperbolehkan menjadi orang bijak? Shen Yuanbao berbicara saat ini, memandang lelaki tua itu dengan mengejek. Berapa umurmu, dan kamu masih mencuri barang dari junior? Apakah kamu malu? Kamu hanya percaya apapun yang dikatakan orang kuat itu. Bukankah dia memberitahumu bahwa saudara Lu adalah seorang yang sok bijak? Oh, coba tebak, mungkin orang kuat itu ingin kamu memasukkan dirimu ke dalam jebakan. Kalian berdua punya dendam, kan? Orang kuat itu ingin menggunakan tangan saudara Lu untuk membunuhmu. Bagaimanapun, orang kuat itu tidak ada di sini sekarang. Tidak peduli apakah orang kuat itu mati di gua rahasia atau tidak, dia tidak akan memudahkannya. Mengikuti kata-kata Shen Yuanbao, wajah lelaki tua itu membiru. Sebelumnya, dia masih bertanya-tanya apakah orang kuat yang memberikan informasi yang salah, tetapi pria gendut itu yang mengucapkan kata-kata tersebut. Apa kamu tidak tahu pria itu pernah bersama kita sebelumnya? Orang itu ingin menyelinap ke arah kita dan mendapatkan peta harta karun. Dia meninggalkan tim saat kita mengetahuinya. Tanpa diduga, dia bertemu denganmu. Dia seharusnya memberitahumu bahwa kami memiliki dua peta harta karun di tangan kami, dan kekuatan saudara Lu adalah Daluo Jinxian, dan aku memiliki lonceng pemanggil jiwa. Shen Yuanbao tersenyum setelah selesai berbicara. Berani menipu mereka, tunggu dan lihat saja. Dia ingin melihat apakah lelaki tua itu akan mencari masalah dengan lelaki kuat itu. Akan lebih baik jika dia melakukannya untuk menghindari mereka melakukan apapun. Orang tua itu memandang Shen Yuanbao dengan wajah jelek, mencoba membedakan apakah kata-kata ini benar atau salah. Melihat ekspresi tenang ketiga orang ini, dia tahu tanpa bertanya bahwa orang kuat itu pasti berbohong padanya. Sial, bahkan dia berani mempermainkannya, sangat bagus, jangan biarkan dia menemukan pria itu lagi, kalau tidak dia pasti tidak akan membuat pihak lain terlihat bagus. Dia memandang Lu Yun, anak ini juga seorang yang sok bijak. Jika dia bertarung dengannya, itu akan menjadi hasil imbang, dan dia akan membuang-buang waktu dan energi. Lebih baik manfaatkan waktu ini untuk mencari peta harta karun lainnya. Pokoknya, selama peta harta karun itu masih ada, mereka pasti akan menemukannya nanti. Dan tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada di tanah harta karun. Akan lebih baik jika mereka memiliki lebih banyak orang di sana. Setelah memikirkannya, lelaki tua itu tersenyum dan berkata dengan ramah. Saya memang tertipu oleh orang kuat itu. Saya tidak menyangka orang itu begitu licik. Karena kita semua memiliki kekuatan semu dan tujuan kita adalah peta harta karun, kita pasti akan bertemu satu sama lain di masa depan. Wah, kuharap kamu bisa mencapai akhir. Setelah orang tua itu selesai berbicara, dia segera pergi. Dia masih harus menemukan orang kuat itu. Dia hanya berharap orang kuat itu belum meninggalkan gua rahasia. Melihat dia pergi, Shen Yuanbao mengerutkan bibirnya. Cih, sudah jelas dia serakah dan ingin menyembunyikan peta harta karun itu. Dia diberitahu apa yang ada dalam pikirannya oleh orang kuat itu, jadi dia mengejarku. Tapi sekarang dia menyalahkan semua ini pada orang kuat itu. Benar-benar menjijikkan, tapi tidak apa-apa, selama dia tidak mengganggu mereka lagi, dia akan bahagia dan santai. Dia memandang Lu Yun lalu berkata sambil tersenyum. Saudara Lu, ini semua berkatmu, kalau tidak kita harus bertarung lagi. Jika saudara Lu juga tidak memiliki kekuatan semu, saya khawatir orang tua itu ingin mengambilnya dengan paksa. Benar saja, kekuatan adalah segalanya. Selama Anda kuat, atau orang-orang di sekitar Anda kuat, pihak lain tidak akan berani menindas Anda. Lu Yun tidak berkata apa-apa, dia melirik ke arah orang tua itu pergi. Orang tua itu juga seorang petapa, dan dia tidak tahu berapa banyak petapa yang ada di gua rahasia ini. Jika jumlahnya banyak, akankah lelaki tua itu bersatu dengan orang bijak itu untuk menghadapinya?
Dia juga tahu bahwa dia adalah seorang Kuasosage di usia yang begitu muda, dan dia pasti akan membuat orang tua merasa dalam bahaya, dan mereka mungkin ingin membunuhnya di sini. Jangan sampai dia tumbuh dewasa dan mengancam mereka. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang bijak yang ada di gua rahasia, dan apakah masih ada orang suci. Lu Yun berbicara, sekarang karena ada orang bijak semu, seharusnya ada orang suci juga. Gua rahasia muncul kembali. Gua rahasia itu sudah lama sekali muncul. Orang-orang di Kyushu pasti akan bersemangat untuk memasuki gua rahasia itu. Belum lagi tidak ada batasan kekuatan untuk memasuki gua rahasia ini, mungkin monster-monster tua itu akan datang. Orang suci, tidak banyak orang suci di Jeoshu. Jika mereka semua datang, senjata ajaib apa yang akan kita ambil? Sebaiknya kita pergi. Shen Yuanbao menghela nafas, itu adalah orang suci, makhluk yang bahkan lebih kuat dari orang bijak. Sekarang kekuatan saudara Lu hanyalah semu, jauh dari kata suci. Bahkan dengan senjata ajaibnya, dia mungkin tidak mampu menghadapi orang suci. Jika bahkan orang-orang suci pun tertarik dengan peta harta karun ini, maka mereka sebaiknya meninggalkan gua rahasia ini agar tidak terlibat. Jika orang suci itu menjadi tidak bahagia pada saat itu, dia mungkin akan mengambil tindakan terhadap mereka, namun keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Akan sangat tidak nyaman jika peta harta karun yang telah saya kerjakan dengan susah payah dapat digunakan sebagai gaun pengantin untuk orang lain. Belum tentu, mungkin kita beruntung dan mendapatkan harta karun itu tanpa kita sadari. Yun Nuan merasa kata-kata Shen Yuanbao terlalu menyedihkan. Kakak keduanya menceritakan sebuah kisah kepadanya. Bagaimana dengan orang dengan kekuatan rendah? Walaupun kamu tidak bisa merebut seseorang dengan kekuatan tinggi, selama kamu beruntung, kamu mungkin bisa mendapatkan harta atau warisan, lagi pula itu tergantung keberuntungan. Mungkin mereka sangat beruntung. Shen Yuanbao tersenyum ketika mendengar kata-kata Nuan. Dia merasa terlalu pesimis, jadi dia mengangguk setuju. Memang, mungkin mereka cukup beruntung mendapatkan harta karun itu sebelum mereka menyadarinya. Dan dia percaya bahwa dengan kekuatan saudara Lu dan senjata ajaib di tubuhnya, bahkan jika dia tidak bisa menghadapi orang suci itu, dia masih bisa melarikan diri dengan selamat. Menyerah tanpa berusaha keras tidaklah seperti kerja keras seorang kultivator. Jika orang tuanya tahu, mereka pasti akan menertawakannya dan bahkan mungkin memukulinya. Yang terpenting akan meninggalkan kesan buruk di hati Nuan, dan itu tidak baik. Jangan khawatir, saudara Lu, Nuan dan aku bukanlah orang yang menyebabkan masalah. Kecuali orang-orang itu mengambil inisiatif untuk mengacaukan kita. Yun Nuan juga mengangguk dengan cepat. Setelah apa yang terjadi pada lelaki tua itu tadi, dia juga tahu bahwa ada banyak orang berkuasa di gua rahasia ini. Dan setelah apa yang terjadi pada beberapa orang itu, dia tidak ingin ikut campur dalam urusan mereka sendiri lagi, meskipun kekuatan mereka rendah, mungkin ada seseorang di belakang mereka. Akan sangat buruk jika menimbulkan masalah pada saudara Lu, dan dia tidak ingin mempermalukan Yuan Bao. Mereka bertiga terus bergerak maju setelah beristirahat beberapa saat. Pada saat ini, lelaki tua itu juga merasakan aura lelaki kuat itu, dan rasa dingin serta niat membunuh muncul di matanya. Berani menipu dia, sangat bagus. Dan anak ini masih berada di dalam gua rahasia. Dia berjanji untuk segera meninggalkan gua rahasia itu, tetapi sekarang, dia tidak melakukannya. Mungkinkah Anda ingin mengetahui sesuatu di belakang mereka? Bahkan orang kuat yang menemukan kebocoran pun tidak memenuhi syarat. Dia mencapai sekitar pria kuat itu dalam sekejap dan menatapnya dengan cermat. Setelah orang kuat itu selesai berurusan dengan monster, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sepertinya seseorang sedang mengawasinya, dan dia langsung menjadi tegang. Dia bahkan bisa merasakan bahaya menimpanya. Dia sepertinya sedang diawasi oleh seseorang. Setelah dia menyimpan pialanya, dia berbalik dan melihat ke arah pemandangan itu. Ketika dia melihat lelaki tua itu lagi, ekspresinya berubah. Brengsek, mengapa lelaki tua ini muncul di sini? Bukankah seharusnya dia mencari lelaki gendut itu? Mungkinkah lelaki tua itu telah membunuh mereka dan memperoleh 2 peta harta karun lainnya, lalu datang mencarinya lagi? Tapi apa gunanya dia mencarinya? Tidak ada peta harta karun pada dirinya. Apalagi lelaki tua itu bilang dia akan melepaskannya sebelumnya, tapi sekarang mereka sudah bertemu lagi, siapa yang tahu kalau lelaki tua itu akan melepaskannya? Hei, Pak Tua, kita bertemu lagi. Saya hanya berharap saya bisa mengetahui secepat mungkin apa yang orang tua itu ingin lakukan terhadap saya. Awalnya saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah melihat lelaki tua ini lagi, dan berpikir untuk mendapatkan lebih banyak perbekalan sebelum pergi, tetapi tanpa diduga saya bertemu dengannya lagi. Pada saat ini, lelaki kuat itu merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata lagi. Akan lebih bagus jika dia pergi lebih awal. Kita bertemu lagi. Lelaki tua itu memandang lelaki kuat itu, melihat ekspresinya, tertawa beberapa kali dan perlahan mendekatinya. Tindakannya membuat orang kuat itu tegang, tapi dia pulih dengan cepat. Apakah kamu bercanda? Ini adalah orang yang sok bijak. Dan jika dia menggunakan semua senjata ajaibnya, dia mungkin tidak akan bisa menandinginya, dan dia bahkan mungkin akan membangkitkan kemarahan lelaki tua itu. Kalau begitu, di mana aku bisa berunding denganmu? Kamu cukup baik. Kamu berbohong padaku sekali dan kamu berbohong padaku 2 kali. Setelah lelaki tua itu mengatakan ini, wajah tersenyum lelaki kuat itu tiba-tiba membeku. Apa artinya? Apa maksudmu dia berbohong kepada orang tua ini 2 kali? Sekali saja, ia tidak langsung pergi, yang memang merupakan kebohongan baginya, namun siapa tahu mereka akan bertemu lagi.
Dia awalnya mengira lelaki tua itu sedang mencari masalah dengan lelaki gendut sialan itu, atau mencari peta harta karun lainnya. Dia tidak menyadari bahwa dia kembali fokus pada dirinya sendiri, dan dia tidak tahu betapa menyedihkannya dia. Orang tua, apa yang kamu katakan salah? Aku hanya berbohong kepadamu sekali dan tidak segera pergi. Aku pergi begitu saja karena ingin mendapatkan lebih banyak perbekalan, dan kerja kerasku untuk datang ke prefektur Seibu tidak sia-sia. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa aku berbohong kepadamu 2 kali hanya karena ini. Meskipun dia bukan tandingan lelaki tua ini. Tapi bagaimanapun juga, dia juga Daluo Jinxian. Anda tidak bisa menindas orang seperti ini. Melihat lelaki kuat itu masih berpura-pura tidak bersalah, lelaki tua itu tertawa beberapa kali dan segera berjalan ke arah lelaki kuat itu. Dia mengulurkan tangannya dan meraih leher pria kuat itu. Adegan ini terjadi terlalu cepat. Sebelum lelaki kuat itu sempat bereaksi, lehernya telah dicubit. Pupil matanya menyusut dan dia memandang lelaki tua itu dengan ketakutan. Aku tidak tahu apa yang membuatnya tergila-gila. Kenapa dia tidak tahu saat aku berbohong padanya 2 kali. Dia berbicara dengan cepat, takut dia tidak bisa berkata apa-apa lagi nanti. Orang tua, meskipun kamu mengatakan aku berbohong kepadamu, kamu setidaknya harus memberitahuku apa yang aku bohongi kepadamu. Aku hanya ingin mendapatkan lebih banyak materi sebelum pergi. Kebohongan macam apa ini? Dia tidak merasa telah melakukan kesalahan apapun, dan tempatnya berada tidak lagi jauh di dalam gua rahasia, tetapi dia semakin dekat ke pintu keluar. Lelaki tua itu menatap lelaki kuat itu dengan cermat, tidak melewatkan satu pun ekspresinya. Setelah menyadari bahwa dia tidak berbohong, dia mengerutkan kening. Apakah orang kuat ini benar-benar tidak mengetahui bahwa pelindungnya adalah seorang petapa? Atau dia masih tampil? Jika iya, akting ini sangat bagus. Kamu sebenarnya menipuku dan mengatakan bahwa pelindungnya adalah Daluo Jinxian yang kuat. Bagaimana kamu menjelaskan hal ini? Kata-kata ini membingungkan orang kuat itu. Apa yang terjadi? Pelindungnya awalnya adalah Daluo Jinxian yang kuat, hampir sama kuatnya dengan dia. Orang tua, pelindungnya adalah Daluo Jinxian seperti saya. Apakah ada masalah? Paling-paling, dia berada di tahap akhir Daluo Jinxian. Orang kuat itu tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah orang tua itu datang kepadanya secara khusus untuk masalah ini? Bagaimana dia bisa begitu tidak beruntung bertemu dengan lelaki tua yang tidak masuk akal seperti itu? Bukankah Daluo Jinxian juga Daluo Jinxian di tahap selanjutnya? Mungkinkah Daluo Jinxian mengubah kata-katanya nanti? Melihat bahwa dia benar-benar tidak tahu apa-apa, lelaki tua itu melepaskan tangannya dan mendengus dingin. Pria kuat itu dengan cepat mundur beberapa langkah. Dia tidak ingin tercekik oleh hal lama ini lagi. Perasaan tercekik itu terlalu tidak nyaman. Pelindung itu bukanlah Daluo Jinxian yang kuat, tapi seorang petapa. Jika aku bukan seorang petapa, aku mungkin sudah mati di tangan pelindung itu. Kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak merencanakan ini. Orang tua itu sedikit menyipitkan matanya dan menatap pria kuat itu dengan dingin. Dan orang kuat itu juga kaget. Matanya membelalak tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pelindungnya bisa menjadi orang bijak? Berapa umurnya? Dia adalah seorang Kuasosage di usia muda. Mungkinkah dia sudah berlatih sejak dalam kandungan ibunya? Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana anak itu bisa menjadi orang yang sok bijak? Dia tidak menyadari kekuatan anak laki-laki itu. Jika anak laki-laki itu benar-benar seorang yang sok bijak, bukankah dia akan menjadi seperti sampah? Apa aku perlu berbohong padamu? Anak laki-laki itu memang seorang sok bijak, tapi dia menyembunyikan kekuatannya karena suatu alasan. Dia hampir tertipu. Pada saat ini, keringat dingin mengucur di dahi orang kuat itu, dan keringat dingin jatuh ke tanah setetes demi setetes, dan kemudian dia merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Untungnya, pelindung tersebut tidak mengambil tindakan sebelumnya. Jika dia mengambil tindakan, apakah dia masih punya cara untuk bertahan hidup? Dia seharusnya berterima kasih kepada pria gendut sialan itu. Jika pria gendut sialan itu tidak menghentikannya, dia mungkin tidak akan tahu di mana mayatnya sekarang. Bagaimana dia berlatih di usia yang begitu muda? Tanya pria kuat itu. Dia benar-benar ingin bertanya pada Lu Yun. Bahkan jika dia berlatih siang dan malam, dia tidak akan mampu mencapai kekuatan seorang petapa pada usia ini. Orang tua ini hampir sama. Kamu bertanya padaku, bagaimana aku tahu? Karena kamu tidak berbohong padaku, apa yang masih kamu lakukan di sini? Orang tua itu memandang pria kuat itu tanpa ekspresi. Pria kuat itu kembali sadar dan tiba-tiba bergidik, mengangguk cepat, dan lari dengan cepat. Pada saat ini, lelaki tua itu mendengus dingin, dan sebuah kekuatan langsung menghantam punggung lelaki kuat itu. Orang kuat itu merasakan ada yang tidak beres dan segera mengeluarkan senjata ajaibnya. Asap kembali mengepul. Orang tua itu mencibir beberapa kali. Lari, kemana kamu bisa melarikan diri? Setelah meninggalkan jangkauan lelaki tua itu, wajah lelaki kuat itu menjadi jelek. Dia tidak lagi tinggal, tetapi dengan cepat berlari menuju pintu masuk. Orang tua sialan, kamu tidak menepati kata-katamu. Kamu bilang kamu akan melepaskan aku, tapi kamu menarik kembali kata-katamu dan mengutukmu karena tidak mendapatkan harta karun itu. Pria kuat itu mempercepat, keringat mengucur di dahinya. Hanya ketika dia meninggalkan gua rahasia dia bisa dianggap aman. Setelah meninggalkan gua rahasia, dia tidak percaya bahwa dia begitu sial sehingga dia bisa bertemu lelaki tua itu kemanapun dia pergi. Beraninya kamu memarahiku. Sepertinya kamu tidak menginginkan lidah ini lagi. Suara lelaki tua itu datang dari sisi lelaki kuat itu. Lelaki kuat itu membuka matanya dan dengan cepat melihat ke kiri.
Melihat lelaki tua itu mengikutinya dengan santai, dia mengeluarkan suara, ho 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 ho, dari tenggorokannya. Orang tua itu salah paham. Saya hanya melampiaskan emosi batin saya. Orang tua itu tidak berbeda dengan orang suci. Kamu seharusnya tidak peduli dengan semut sepertiku, kan? Dan anak muda tadi memang kaget dengan kekuatan pelindungnya, jadi dia berbicara dengan arogan dan tidak masuk akal. Orang kuat itu berbicara dengan cepat. Saya hanya berharap orang tua ini bisa melepaskan saya. Dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa setelah meninggalkan gua rahasia ini, dia tidak akan pernah menjelek-jelekkan orang lain di belakang mereka. Aku hanya akan mengumpat dalam hati. Kenapa? Menurutmu aku adalah anak berusia 3 tahun yang akan tertipu. Yang paling aku benci dalam hidupku adalah orang yang mengatakan hal buruk tentangku di belakangku. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meraih lelaki kuat itu. Pupil orang kuat itu menyusut, dia meremas senjata ajaib itu dengan erat lagi, dan melarikan diri lagi. Saat asap membubung, lelaki tua itu tersenyum, tetapi ada rasa jijik di matanya. Dia pindah lagi. Pria kuat itu sudah muncul tidak jauh dari pintu masuk. Melihat ke pintu masuk, matanya berbinar. Selama kamu meninggalkan gua rahasia, lelaki tua itu tidak akan mengejarmu. Bagaimanapun, dia masih memiliki sedikit peluang dengan senjata ajaib ini. Meski sayang, selama dia bisa bertahan, senjata itu akan hilang jika hilang. Orang kuat itu menggunakan senjata ajaib itu lagi, dan dia menghela nafas lega hanya setelah dia benar-benar keluar dari pintu masuk. Saat ini, dia juga telah menggunakan senjata ajaibnya. Namun, tidak lama setelah dia rileks, matanya melebar, dan semburan energi memasuki tubuhnya, mengacaukan organ dalamnya secara sembarangan. Sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah mati. Orang kuat itu jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Para pembudidaya di sekitar yang belum memutuskan untuk masuk tercengang ketika mereka melihat gerakan orang kuat itu, dan kemudian mundur satu demi satu. Mereka memandang pria kuat itu dengan ngeri, bertanya-tanya apa yang terjadi. Mengapa dia mati ketika keluar? Ada apa dengan orang ini? Apa dia baik-baik saja? Apa dia bertemu monster yang kuat? Kenapa aku merasa orang ini tidak ingin mati dengan mata terbuka? Dia pasti menghadapi musuh yang kuat. Lihat punggungnya, sepertinya itu adalah niat pedang. Niat pedang dapat membunuh orang ini. Tampaknya lawannya sangat kuat. Pria ini sepertinya memegang senjata ajaib di tangannya, tapi senjata ajaib itu rusak. Bahkan senjata ajaib pun tidak bisa menahan niat pedang ini. Bisakah Anda bayangkan betapa kuatnya orang itu? Benar saja, gua rahasia ini terlalu berbahaya. Untungnya, mereka tidak terburu-buru masuk, jika tidak, mereka masih tidak tahu apakah mereka bisa selamat. Di dalam gua rahasia, lelaki tua itu menyaksikan lelaki kuat itu melompat ke pintu masuk, menggunakan niat pedangnya, dan berbalik untuk pergi. Dia percaya bahwa dengan kekuatan pedangnya, dia akan mampu membunuh orang kuat itu, dan tidak ada orang yang ingin dia bunuh dapat melarikan diri. Di sisi lain, Lu Yun dan mereka bertiga pergi ke hutan lebat. Mengapa hutan lagi? Shen Yuanbao mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah itu karena dia jatuh ke dunia fantasi, tapi dia tidak menyukai lingkungan hutan sekarang. Lu Yun menggerakkan telinganya dan mendengar suara air mengalir. Ada air. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju ke arah suara air. Shen Yuanbao dan Yun Nuanuan segera mengikuti. Setelah mereka berjalan beberapa saat, mereka melihat sebuah danau yang disinai matahari, dan airnya diselimuti cahaya kemasan. Ditambah dengan angin sepoi-sepoi yang sesekali terjadi, permukaan danau beriak. Di bawah sinar matahari, riak tersebut memberikan rasa kesucian. Mereka bertiga hanya memandangi danau dengan tenang sampai beberapa saat berlalu sebelum Lu Yun sadar kembali. Saya tidak menyangka akan ada tempat seperti itu di gua rahasia ini. Begitu dia selesai berbicara, Shen Yuanbao dan Yun Nuanuan juga bereaksi, dan mereka mengangguk dengan cepat. Meskipun aku tidak tahu siapa pemilik gua rahasia ini, tapi untuk memiliki negeri dongeng seperti itu, menurutku pihak lain pasti orang yang romantis. Yun Nuanuan sedikit menyukainya. Apalagi melihat telaga ini membuat orang merasa nyaman, seolah betapapun cemasnya, mereka bisa ditenangkan di sini. Tapi mungkin ada bahaya di balik keindahan itu, kata Lu Yun ringan. Ini adalah gua rahasia. Sebuah danau tiba-tiba muncul. Saudara Lu benar, ini adalah gua rahasia, tetapi tidak dapat disangkal bahwa gua ini memang sangat indah dan sakral jika dilihat seperti ini. Tapi dia tidak membantah kata-kata Yun Nuanuan. Lu Yun melirik Shen Yuanbao dan Yun Nuanuan, lalu melihat sekeliling danau dan mulai berjalan. Dia melihat sekeliling, takut ada pembudidaya lain atau monster lain di dekatnya. Shen Yuanbao secara alami memperhatikan gerakan saudara Lu. Dia melirik Yun Nuanuan, berpikir sejenak, dan tetap berada di sisi Nuanuan. Saudara Lu pasti akan baik-baik saja sendiri. Selain itu, saudara Lu tidak memberitahu mereka bahwa dia mungkin hanya ingin mengamati lingkungan sekitar, dan dia tidak mempercayai Nuanuan untuk tinggal di sini sendirian. Jadi lebih baik ikuti Nuanuan. Bagaimanapun, saudara Lu akan segera kembali. Pada saat ini, setelah Lu Yun berjalan-jalan, dia tidak menyadari ada yang salah, jadi dia mengarahkan pandangannya ke danau. Entah kenapa, ketika dia melihat ke air, dia merasakan ada sesuatu di dalam air yang sedang menatapnya. Dia mengerutkan kening sejenak, dan ekspresinya juga diperhatikan oleh Shen Yuanbao. Kakak Lu, ada apa? Ada sesuatu di dalam air. Mendengar ini, Yun Nuanuan kembali sadar dan melihat ke arah danau, tapi dia tidak memperhatikan apapun. Namun dia mempercayai apa yang dikatakan saudara Lu. Karena saudara Lu mengatakan demikian, maka itu pasti benar. Shen Yuanbao dengan cepat menarik Nuanuan ke sisi Lu Yun.
Apakah itu monster? Belum yakin, tapi seharusnya sudah dekat. Selain monster, apa lagi yang hidup di bawah danau? Tidak mungkin kultivator lain, kan? Sudah berapa lama hal ini berlangsung? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pergi dari sini. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Yang ada di dalam air belum keluar, ayo istirahat dulu di sini. Mereka bertiga hendak berbalik dan pergi, tetapi pada saat ini serangkaian gelembung muncul di danau. Setelah ketiganya menyadarinya, mereka berbalik dan melihat semakin banyak gelembung. Seolah-olah airnya telah direbus. Sampai kolom air tiba-tiba naik ke langit dari belakang, Lu Yun meraih Shen Yuanbao dan Yun Nuanuan dan segera mundur. Seekor monster muncul dari dasar air. Lu Yun memandang monster ini dengan sedikit rasa jijik di matanya, dia tampak seperti buaya. Namun buaya tersebut mempunyai duri yang tajam di bagian keningnya. Selain itu, pada bagian samping kepala buaya tampak dilengkapi dengan jumbai. Kelihatannya sangat lucu. Seluruh tubuhnya retak. Ini buaya berpohon. Shen Yuanbao melihat penampakan buaya dan berpikir sejenak sebelum mengingat apa nama monster itu. Di saat yang sama, ia juga memperkenalkan buaya berpohon. Buaya berumbai memiliki gigi yang tajam dan kulit yang keras. Mereka suka tinggal di tempat yang kualitas airnya bagus. Seiring bertambahnya usia, buaya berpohon ini mampu menelan air, memuntahkan air, dan yang lebih dahsyatnya lagi, ia mampu mengendalikan sumber air di daerah tempat tinggalnya. Apalagi kecepatan buaya rumbai tidak selambat buaya biasa, melainkan sangat cepat. Orang yang tidak terlalu kuat harus menunggu kematian saat bertemu buaya rumbai. Buaya berpohon di depanku sepertinya berumur sekitar 1000 tahun. Sial, kenapa ada buaya berpohon di gua rahasia ini?